Kisah ini terjadi di India. Kisah yang sebenarnya. Satu saat ada kereta api yang sedang meluncur dari kota Mumbai menuju kota Bangalore. Petugas kereta api sedang memeriksa setiap tiket penumpang. Karena seringkali ada penumpang yang tidak memiliki tiket. Maksudnya naik kereta api tapi tidak bayar tiket. Si petugas mendapatkan seorang gadis kecil, kira-kira umur 13 atau 14 tahun. Tidak bisa memperlihatkan tiketnya. Artinya penumpang kereta api yang tidak beli tiket. Si petugas berkata, "Saya akan menemui masinis untuk memberhentikan kereta api ini. Dan kamu harus turun sekarang juga dari kereta api ini." Seorang ibu yang bernama Usha menyela perkataan si petugas. "Saya akan membayarkan tiketnya. Jangan turunkan dia, jangan turunkan dia." Kemudian si ibu yang ternyata seorang dosen universitas berkata kepada si gadis kecil, "Ikut saya. Kursi di sebelah saya kosong. Saya ingin tahu tentang kamu." "Siapa nama kamu?" Si gadis kecil itu menjawab, "Citra." "Mau kemana kamu di Bangalore?" "Saya nggak tahu." "Kamu tahu tidak betapa bahayanya kamu gadis kecil sendirian di Bangalore? Setiba di Bangalore, saya akan antarkan kamu ke NGO. NGO adalah suatu organisasi yang melindungi gadis-gadis kecil dari kejahatan seksual atau dari perkosaan." Setelah itu, Citra dan Ibu Usha berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. 20 tahun kemudian, pada waktu Ibu Usha diundang untuk memberi kuliah di San Francisco, Amerika. Setelah selesai memberi kuliah, ia makan malam di sebuah restoran. Selesai makan, ia panggil pelayan, "Saya minta bilnya. Berapa saya harus bayar?" "Buat apa bilnya, Mam?" katanya. Jawab si pelayan, "Udah dibayarin kok. Tuh orangnya." Suami istri yang sedang memandangi ibu. Si ibu langsung mendekati suami istri itu. "Mengapa kalian membayar bil saya? Kita kan saling tidak kenal." Tetapi si istri dari pasangan itu menatapnya. "Memang ibu tidak kenal saya, tapi saya kenal ibu. Mentraktir ibu itu sih urusan sepele, itu sih urusan kecil. Tapi mencegah saya diturunkan dari kereta api karena saya tidak memiliki tiket, itulah urusan besar. Saya tidak pernah bisa melupakannya." Sambil berusaha untuk tidak menangis, si istri itu berkata, "Saya ini Citra, Bu. Saya ini Citra, gadis kecil di kereta api itu." Dan Citra mulai menangis. "Oh, gitu ya. Sekarang saya ingat kamu Citra, gadis kecil di kereta api itu kan?" Citra berkata, "Sekarang orang memanggil saya Nyonya Murti. Tidak Citra lagi, Bu. Pakai nama suami saya. Karena nama suami saya Narayan Murti. Dan saya adalah istrinya." Sambil memperkenalkan suaminya. Ternyata, saudara, Narayan Murti adalah salah satu orang terkaya di India. Berbuat baiklah, tolonglah orang yang perlu ditolong. Terlebih lagi kalau kita sanggup menolong. Karena waktu itu kita punya uang. Seorang gadis kecil menjadi istri dari salah satu orang terkaya di India. Dan kalau Tuhan izinkan, kemungkinan besar anak mereka atau menantu mereka akan menjadi Perdana Menteri Inggris yang pertama. Orang nomor 1 di Inggris yang keturunan India. Menggantikan Perdana Menteri sekarang, yaitu Boris Johnson.
selama kita sanggup menolong, tolonglah. Kita tidak akan menyangka, kita tidak tahu siapa yang kita tolong. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan, betapa kami merasakan kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Sehingga sudah selayaknya kami datang untuk menyatakan terima kasih kami, untuk menyatakan syukur kami, karena Engkau begitu baik bagi kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Oleh karena itu urapi song leader yang akan membawakan pujian. Jadikan kami bersatu bersama dengan jemaat Berea, bersama dengan para pemain musik. Merupakan suatu kesatuan, merupakan suatu kekompakan untuk memuliakan Engkau. Dan hanya Engkau saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Engkau juga urapi para petugas media ya Tuhan. Biarlah dia mengatur segala sesuatunya. Sehingga kami yang di rumah, yang online, bisa menikmati ibadah ini secara maksimal. Kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa bersatu memuji Tuhan, dan semuanya berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Dan Engkau juga ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, urapi song leader. Sehingga kami bisa merasakan kehadiran Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk perjamuan kudus. Biarlah kami mempersiapkan hati kami. Sehingga perjamuan kudus diterima dengan hati yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik Victory Kids. Selamat datang di ibadah keluarga secara online Gereja Rehoboth Jemaat Berea. Bagaimana kabarnya? Tentu sungguh amat baik. Apalagi di sepanjang bulan Juli kemarin, kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema cukup atau hidup bersama Yesus cukup bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di bulan yang baru atau di bulan Agustus ini, kita akan kembali belajar tema besar yaitu fokus. Dan di pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema It's Finished atau selesai yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Pendeta Lukas Lajuardi. Perhatian, perhatian. Saya mau mengingatkan kepada jemaat umum atau jemaat KU tata cara pendaftaran ibadah onsite. Tata cara pendaftarannya dapat dilihat melalui video yang sudah dibagikan di grup jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan, dapat menghubungi sekretariat gereja melalui nomor WA 0851 5656 7265. Sehubungan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan setiap tanggal 17 Agustus, Gereja Rehoboth Berea akan mengadakan doa bagi bangsa dan negara yang akan diadakan pada tanggal 16 Agustus pukul 19.00 atau pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya untuk menghadiri doa bagi bangsa dan negara. Saya juga mau mengingatkan bahwa ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan,
dapat mempersiapkan roti atau crackers dan air anggur atau air teh di rumah masing-masing. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya! Selamat beribadah, fokus! Shalom seluruh jemaat Bere yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik Victory Kids, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan Tuhan Yesus hebat, besar, dan kuat. Haleluya! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh yang terhebat. Mari adik-adik naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh yang terkuat, Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar. Yesus yang terkuat-kuat, Yesus yang terhebat-hebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat-kuat, Yesus yang terhebat-hebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Lagi. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus kau terhebat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Biarlah kehidupan kita senantiasa mengagungkan Tuhan. Mari jemaat youth dan juga umum, saya ajak kita semua untuk terus memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari selalu datang kembali kepada Bapa di surga. Haleluya. Engkau yang terbaik Bapa, dan kami akan selalu kembali padamu. Katakan Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang
kasih Bapa, kami percaya sungguh tangan-Mu selalu tersedia bagi kami dan kami selalu bisa kembali kepadamu Tuhan. Ajar kami dalam keadaan apapun, kami selalu memandang kepadamu dan selalu mau dekat denganmu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa yang besar. Burung pun kau perhatikan dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai
Kami selalu memandang-Mu Yesus. Dan terus hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will glow strangely dim in the light of His glory and grace, and the things of the earth will glow strangely dim in the light of His glory and grace, in the light of His glory and grace. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya tiba ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Biarlah Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak Engkau. Biarlah lewat firman Tuhan ini, kami diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Kami siap apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan ditegur pun kami tahu firman Tuhan itu baik bagi kehidupan rohani kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami persilahkan Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berbicara Tuhan, kami sanggup, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah It's Finished.
Itu adalah sebenarnya kata-kata yang terkenal. Perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib adalah sudah selesai. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan it finished. Apa arti it di sini, saudara? It ini artinya misinya, tugasnya di dunia sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Tetelestai. Apa artinya ini, saudara? Saya ambil contoh supaya kita bisa menangkapnya lebih jelas. Pada waktu itu kita tidak bisa membeli mobil secara cash. Oleh karena itu misalnya kita ambil kredit mobil 3 tahun. Setelah 3 tahun pada waktu pembayaran terakhir kita berkata it's finished. Sudah selesai. Artinya saya tidak usah bayar lagi. Saya tidak akan bayar lagi. Semuanya sudah selesai. Kredit sudah selesai. Saya ambil contoh lain, saudara. Ketika kita merencanakan untuk mendaki dan menaklukkan puncak Gunung Semeru, setelah sampai di puncak gunung, kita akan berkata, it's finished, sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus diperjuangkan karena target dan tujuan sudah tercapai. Jadi kalau ada orang yang berkata, it's finished, artinya orang itu sebelumnya memiliki target, memiliki tujuan, fokus kepada tujuan, dan sekarang sudah selesai karena tujuan sudah tercapai. Itulah artinya it's finished, sudah selesai. Dalam Matius 26 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus berkata, 2 hari lagi anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kemudian ia akan mati dan menjelang kematiannya ia berkata, it's finished. Dari perkataan Yesus kita tahu, hidup Yesus fokus kepada tujuan. Tujuannya begitu jelas. Hidupnya begitu terarah. Ia sadar untuk apa ia hidup di dunia. Ia mengatakan hal ini sudah 3 kali kepada murid-muridnya. Hanya pada perkataan yang ketiga, ditambah 2 hari lagi aku akan disalib. Yesus tahu kehidupannya akan berakhir. Ia akan mati tergantung di atas kayu salib. Yang mengherankan, saudara, ia mengatakannya begitu tenang. Tidak ada sama sekali ketakutan di wajahnya. Sedangkan kematian itu akan terjadi lusa, 2 hari lagi, dalam waktu dekat. Saudara. Mati di atas kayu salib, semua orang tahu. Adalah kematian yang penuh penderitaan. Mati yang mengerikan. Kematian yang disediakan hanya untuk penjahat kelas kakap. Atau penjahat yang benar-benar jahat baru disalib. Hukuman salib dirancang oleh pemerintahan Romawi. Sebagai hukuman yang paling keras, yang paling sadis. Pagi memikul salib, siang tergantung di atas kayu salib, maghrib sebelum matahari terbenam, biasanya si terhukum sudah mati. Atau kalau belum mati, tempurung lututnya dipalu, diremukan. Dan tak lama kemudian mereka pasti juga mati. Mari kita merenungkan juga bagaimana dengan kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8a. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Paulus tahu arah tujuan hidupnya. Dengan mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Tujuan hidup Paulus begitu jelas. Tujuan hidup Yesus maupun Paulus begitu jelas. Sehingga hidup mereka tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi terarah, fokus kepada tujuan. Dan sekarang, bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan saudara dan bagaimana dengan saya? Apakah kita memiliki tujuan yang jelas dengan hidup kita? Atau kita hidup hanya mengalir saja. Persis seperti ikan mati yang hanyut mengikuti aliran sungai. Atau seperti layang-layang putus melayang mengikuti tiupan angin. Ikan hidup tidak akan selalu mengikuti aliran sungai. Tapi justru seringkali melawan arus sungai. Demikian juga mengapa layang-layang terbang tinggi? Karena melawan arah tiupan angin. Bukan sebaliknya mengikuti arah tiupan angin. Jadilah saudara, ikan yang hidup. Jadilah layang-layang yang terbang tinggi. Bukan ikan mati yang hanyut mengikuti aliran sungai. Atau layang-layang putus yang mengikuti hembusan angin. Jadilah saudara. Jadilah orang yang hidupnya memiliki tujuan. Orang yang hidupnya fokus kepada tujuan. Saudara, tujuan hidup yang bagaimana yang seharusnya kita tuju, kita kejar. Apakah tujuan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hidup kita fokus atau terarah kepada Yesus? Minimal ada 4 tujuan hidup kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang fokus kepada Yesus. Ada 4 tujuan. Itu yang harus kita miliki. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah yang pertama, memuliakan Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus mempermuliakan Bapa dengan melakukan apa yang telah Bapa perintahkan. Dengan aku telah menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, aku telah memuliakan namamu. Demikian juga, apakah kita semua orang yang percaya Yesus telah melakukan apa yang dikehendakinya? Apa yang diperintahkannya? Kalau kita melakukannya, maka kita telah memuliakan Allah. Demikian juga saudara, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita juga memuliakan Allah. Perbuatan baik yang membuat mereka memuliakan Allah. Dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka melihat perbuatanmu dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi cara memuliakan Allah adalah dengan membiarkan mereka melihat perbuatan baik kita. Dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan-bosan. Mengapa disebut jangan jemu-jemu? Karena mungkin saudara, pada waktu kita berbuat baik, justru yang kita dapatkan bukan balasan yang baik. Tapi balasan yang buruk, balasan yang tidak baik. Tapi bagaimanapun juga, lakukan terus. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Saya ingat perkataan Stephen Covey. Lakukan yang baik sehingga pada waktu kamu meninggal, semua orang akan mengenang kamu sebagai orang yang baik.
orang yang murah hati. Anak cucu cicitmu, yaitu keturunan kamu, akan merasa bangga karena mereka membicarakan perbuatan baik kamu. Dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika saatnya kematian tiba, kita akan meninggal dengan tenang. Karena hidup kita telah memuliakan Allah. Yaitu apa, saudara? Dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, saudara, tujuan hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 25. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maksud dimuliakan di sini artinya saat Yesus akan mati di atas kayu salib. Mengapa ditafsirkan demikian, saudara? Karena kita melihat ayat selanjutnya yaitu ayat 24. Siapa yang dimaksud dengan biji gandum itu? Biji gandum itu yaitu Yesus sendiri. Justru kalau Yesus mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Ia akan menghasilkan 12 murid yang mengabarkan Injil, menggantikannya. Kemudian murid-murid juga masing-masing akan mati syahid. Dari 12 murid menghasilkan murid-murid yang lain. Dan terus menerus bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Hal yang sama akan berlaku juga dengan kita. Kalau kita bersedia mati atau kehilangan nyawa bagi Kristus, maka kita akan memperlebar kerajaan Allah. Artinya kita akan bermultiplikasi. Satu gandum mati akan tumbuh setangkai gandum yang menghasilkan 30 sampai 50 biji gandum. Satu mati menghasilkan 30, 50 biji gandum. Kalau kedagingan kita mati atau kita mati sesungguhnya bagi Kristus, maka kekristenan akan bermultiplikasi. Dalam Yohanes 12 ayat 27 dikatakan, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Itulah misiku yang terutama, yaitu menebus dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Aku menanggung hukuman atas dosa manusia. Demikianlah aku telah menyelesaikan misiku lewat kematianku. Kekristenan akan berlipat ganda. Kekristenan akan bermultiplikasi. Tujuan hidup kita yang ketiga adalah berjalan di dalam terang. Dalam Yohanes 12 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana dia akan pergi. Ia tidak dapat mengarahkan langkahnya. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak memiliki arah tujuan. Apakah Anda bisa tahu kemana Anda akan pergi di dalam kegelapan? Hanya dalam keadaan terang. Hanya dalam keadaan terang
kita bisa menentukan kemana kita akan pergi. Kemana tujuan kita. Apakah Anda berada di dalam keadaan terang? Atau di dalam keadaan gelap? Apakah Anda memahami untuk apa Anda hidup? Kalau Anda tidak tahu, kemungkinan besar Anda sedang berjalan di dalam kegelapan. Seperti yang dikatakan Yesus. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak tahu arah tujuannya. Tujuan hidupnya. 50 tahun yang lalu, mungkin Anda belum lahir. Mungkin Anda masih sekolah SD. Tapi saya 50 tahun lalu sudah bisa nyetir mobil. Sudah bisa mengendarai mobil. Satu saat pada malam hari saya nyetir mobil di Jalan Taman Sari. Saudara tahu Jalan Taman Sari? Jalan Taman Sari itu sebelah kiri saya adalah kebun binatang. Saudara. Sedangkan sebelah kanan saya adalah lahan ITB, tanah milik ITB. Karena waktu itu tidak banyak gedung yang tinggi. Dan saudara tahu kan, zaman dulu kalau kita lihat ITB, gedungnya selalu berwarna hitam. Karena bukan genteng, saudara. Ya, bukan genteng tapi sirap kayu yang dicat hitam. Waktu itu belum ada gedung yang tinggi-tinggi, belum ada. Saudara. Jadi Jalan Taman Sari benar-benar gelap gulita pada waktu malam. Gelap gulita. Iseng-iseng, saudara. Saya matikan lampu mobil kira-kira cuma 2 detik. 2 detik itu artinya 2 kicep, saudara. 1, 2, hanya 2 detik. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba, saudara, saya ketakutan. Karena apa? Bahkan tangan saya sudah tidak bisa dilihat. Karena saking gelapnya, saudara. Gelap semuanya. Cepat-cepat saya nyalakan lampu mobil. Ternyata mobil saya begitu dekat dengan pohon. 1 detik lagi, saudara. Saya telat menyalakan lampu mobil saya pasti nabrak pohon. Benar apa yang dikatakan Yesus. Di dalam kegelapan, kita tidak akan bisa lagi menentukan arah. Di dalam kegelapan, tidak bisa kita tahu kemana kita pergi. Dulu, saudara, saya pernah menceritakan tentang sebuah ilustrasi yang dibawakan oleh pendeta Caleb Tong di rumah duka. Waktu itu saudara, saya pergi ke rumah duka. Dan pada waktu itu yang khotbah, yang memberi renungan adalah pendeta Caleb Tong. Caleb Tong itu asalnya kakaknya dari pendeta Stephen Tong. Saudara. Dia adalah gembala sidang gereja Hock Im Tong yang ada di Gandu Jati. Gereja yang besar, saudara. Ya, gereja yang besar. Saya akan menceritakan kembali. Karena banyak jemaat juga yang belum mendengarnya. Dia berkata, saudara, ada seorang anak kelas 5 SD. Pada waktu pulang sekolah, siang harinya berkata kepada ibunya, "Ma, nanti jam 4 sore saya harus ke sekolah lagi. Karena ada latihan acara perayaan hari ulang tahun ke-25 sekolah. Saya ikut dipilih untuk mengisi acara itu. Latihannya tidak lama, Ma. Kira-kira paling-paling 1 jam. Jadi jam 5 sore saya sudah selesai semuanya. Dan kita bisa pulang." Mamahnya berkata, "Ingat ya, langsung pulang. Jangan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman." "Iya, Ma, iya, Ma." Karena apa, saudara? Rumah anak itu di belakang komplek kuburan. Jadi ia harus melewati kuburan sejauh sekitar 250 meter. Karena kompleknya cukup luas. Saudara. Barulah ia sampai ke rumahnya. Harus melewati kuburan. Ya. Tetapi dasar anak, saudara. Sorenya setelah latihan, ia ngobrol dengan teman-temannya. Ia lupa waktu, saudara. Waktu dia lihat jam, ternyata jam
sudah 5:30 sore, saudara. Tetapi ia masih tetap ada di sekolah. Ya ingat kata-kata ibunya, peringatan ibunya. Langsung ia pulang, ia lari sekecang-kecangnya. Tetapi sampai di komplek kuburan, hari sudah mulai gelap. Ia mulai ketakutan, saudara. Ia mulai putus asa. Ia mulai menangis, saudara. Karena mulai gelap. Tapi tiba-tiba, saudara, dari kejauhan ia melihat cahaya lampu. Cahaya lampu yang kelap-kelip. Karena jaraknya jauh, saudara. Meskipun tidak terlalu terang, karena jaraknya jauh, saudara. Tidak terlalu terang. Ia mulai berpikir, pasti mamahnya nyalain seluruh lampu di rumah. Sebagai tanda bagi dia. Agar bisa pulang ke rumahnya. Menunjukkan arah pulang ke rumahnya. Memang ia takut, saudara. Malam-malam anak kecil lewat kuburan. Tapi ia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk jalan cepat. Beberapa kali ia terperosok, jatuh nabrak batu nisan. Tapi ia jalan terus, ia meneruskan. Dan kira-kira 50 meter lagi dari rumahnya, ia melihat ibunya lagi menantikannya di depan rumah. Ia lari sekuat tenaga, memeluk ibunya sambil Ibunya hanya berkata, cepat mandi, nak, cepat mandi. Udah mama sediakan air hangat. Dan juga mama sudah sediakan makan malam buat kamu. Pada waktu anak itu mandi, ia berkata dalam hatinya, aku kapok, pok, katanya. Benar-benar kapok. Aku akan nurut kata-kata mama. Saudara, kalau kita berjalan dalam kegelapan, kalau kita sudah tidak bisa menentukan arah hidup kita karena kegelapan itu, ingat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terang bagi jalan. Karena di dalam kegelapan, Yesus berkata, engkau tidak tahu kemana arah kamu akan pergi. Yang keempat, saudara, tujuan hidup kita selalu harus disertai komitmen. Kita harus berkomitmen. Kita harus berjanji dengan benar-benar, saudara, dengan mantap. Dalam Lukas 14, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Semuanya harus dilepaskan. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengikat kita atau mengekang kita. Entah hobi kita, apapun milik kita, uang kita, atau apapun juga. Yesus adalah yang utama dalam hidup kita. Kehendak kita harus tunduk kepada kehendak Yesus. Barulah kita bisa menjadi murid Yesus. Itulah yang disebut komitmen. Komitmen total. Bahkan Yesus memberikan nyawanya, mati menderita di atas kayu salib. Agar kita menerima keselamatan kekal. Yesus telah memberikan contoh apa yang disebut komitmen total. Bahkan nyawanya pun diberikan. Contoh yang paling jelas tentang komitmen adalah prajurit atau tentara. Begitu ia diterima menjadi tentara, ia harus sudah siap kehilangan nyawanya. Ia harus siap mati di medan pertempuran. Istrinya harus siap kehilangan suaminya. Anak-anaknya harus siap kehilangan ayahnya. Menjadi murid Yesus identik dengan menjadi prajurit Kristus. Harus mempunyai komitmen total. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit tidak akan memusingkan dirinya dengan kematiannya dalam pertempuran.
Sebelum jadi prajurit memang ia memikirkannya. Tetapi setelah ia memutuskan menjadi prajurit, ia tidak memikirkan lagi tentang akibat apabila ia mati. Anak-anaknya akan menjadi piatu atau istrinya akan menjadi janda. Itu konsekuensi menjadi prajurit, menjadi tentara. Yang ia lakukan hanyalah taat atau fokus kepada komandan. Itulah yang disebut komitmen total. Jadi tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan adalah pertama, memuliakan hidup, memuliakan Allah. Jadi hidup kita tujuan memuliakan Allah. Yang kedua, hidup bagi Kristus. Hidup apapun yang dilakukan kehendak Yesus. Yang ketiga, berjalan di dalam terang. Di kegelapan kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Dan yang keempat, saudara, bagaimanapun keputusan kita, tujuan hidup kita harus disertai komitmen. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman ini menguatkan kami, menjelaskan kami apa tujuan hidup kami. Biarlah tujuan hidup kami Engkau meteraikan dalam hidup kami, dalam hati kami. Memuliakan Allah, hidup bagi Kristus, berjalan di dalam terang, disertai komitmen total. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kehidupan kami memiliki tujuan yang jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hari ini saudara, sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus. Tapi sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya ingatkan kepada saudara-saudara. Pertama, marilah kita memeriksa hati kita. Biar Tuhan kuduskan hati kita. Sehingga pada waktu kami menerima roti dan air anggur, kami terima dengan hati yang kudus. Minta Tuhan menyucikan hati kita, supaya kita layak. Namanya juga perjamuan suci atau perjamuan kudus. Maka kita harus terima dalam hati yang kudus. Saya ingatkan saudara, saudara yang belum dibaptis atau dipermandikan, jangan ambil roti dan air anggur dahulu. Sampai kita mendengar penjelasan apa arti perjamuan kudus. Yang akan ada pelajarannya yang khusus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sucikan hati kami, selidiki hati kami, sehingga Engkau mengkuduskan hati kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan biarlah perjamuan kudus ini Kau meteraikan dalam hati kami, sehingga ada hubungan yang erat antara kami dengan Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin acara perjamuan kudus ini. Sehingga
kami menikmatinya sampai akhir daripada perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat air anggur di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami menikmati perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini mempererat persekutuan kami dengan Engkau Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus. Seharusnya kami yang tergantung di kayu salib
untuk menanggung hukuman atas dosa kami. Tapi Yesus menggantikan kami. Yesus menebus kami. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kami terima. Tapi Yesus menanggung hukuman itu. Biarlah perjamuan kudus ini menyadarkan kami semua adanya persekutuan orang yang beriman, yaitu kita semua yang adalah tubuh Kristus. Kami orang percaya adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Kami tidak akan pernah hidup sendiri karena kami adalah tubuh Kristus. Kami memiliki saudara-saudara seiman sehingga kami saling menguatkan. Dan biarlah perjamuan kudus ini menyadarkan kami semua akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat selama kehidupan kami di dunia. Oleh karena itu biarlah kami sadar bahwa segala perbuatan kami harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang terarah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.